center back udah nggak bisa keluar karena dia fokusnya jaga Haaland. Jadi 2. Makanya di match itu kan Haaland nggak berkutik ya. Tapi yang berkutik ya pemain lain gitu. Intinya gitu, kalau dimatiin mengorbankan 2 center back, pasti akan ada celah ini tadi. Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Jika kamu melihat hal yang berbeda, yap, di sini kita akan membahas taktik lebih mendetail dan lebih mendalam. Kita kali ini ditemanin oleh Mas Faiz. Halo teman-teman, selamat datang di channel Ruang Taktik. Yap, dan ada Mas Rimo. Halo semua. Ya, pertama kita akan bahas tentang kemenangan City di kandang Burnley kemarin. 3-0 dengan skor akhir. Mungkin Mas Faiz bisa bahas taktiknya lebih mendalam supaya kita bisa sama-sama tahu kenapa lagi dan lagi nih City bisa menang dengan mudah. Iya ya. Kemarin sempat di pramusim itu sempat diragukan memang Erling Haaland gitu. Tapi waktu live di aplikasi lain di Stadio udah aku bilang kalau pramusim itu sebetulnya bukan jadi tolak ukur ya. Memang pramusim itu penting bagi sebuah tim, itu penting, tapi jangan dilihat hasilnya gitu. Jadi di situ pelatih itu akan mencoba taktik baru. Terus yang utamanya tuh match fitnessnya itu pemain tuh biar terjaga gitu. Jadi untuk performa itu biasanya memang nggak sesuai gitu. Dulu ingat dua musim lalu atau 1 musim lalu itu ada tim promosi, aku lupa juga time tepatnya gitu, itu gacor juga waktu pramusim. Tapi ternyata waktu di liga mulai dia nggak bisa nyetak gol gitu. Tapi terbukti juga Haaland yang kemarin di pramusim dibilang nggak bagus, tapi ternyata bisa langsung cetak 2 gol gitu. Dan Man City kemarin juga oke sih, karena dari segi taktik kalau dibanding lawan Arsenal tuh ada perubahan karena ada 3 perubahan lah. Yang pertama pakai John Stones, yang kita tahu sendiri lah, musim lalu kita Man City pakai Man City udah pakai 3 back gini, udah start 3 gini. Tapi di gelandangnya ini ada John Stones, di posisi ini John Stones, jadi ketika bertahan John Stones masuk ke sini. Nah, itu musim lalu gini, strikernya 2. Pas bertahan kayak gini dia. Bertahan turun gini, tapi pas menyerang berubah 3. Johnstonnya ngikutin nemenin Rodri di sini, terus penyerangnya 4, backnya 3, center back 3. Dan menariknya si Man City, Pep Guardiola musim lalu itu ini center back semua. Itu yang kemarin sempat di-mention sama Pep juga, kalau dia ingin backnya itu nggak terasa fullback gitu. Fullback itu kan punya kemampuan menyerang ya. Kita ambil contoh Zinchenko gitu. Zinchenko kan punya kemampuan overlap ke sini ataupun inverted ke sini. Tapi ketika dia dihadapin untuk bertahan, itu masalahnya. Zinchenko nggak bisa sebagus misalkan di sini Akanji atau Nathan Ake gitu, nggak sebagus itu. Makanya ya bisa jadi dijual gitu. Arsenal dapat itunya. Tapi minimal taktiknya jalan lah Arteta. Gitu. Nebelin dari Mas Faiz tadi masalah pramusim sih sebenarnya karena memang kenapa kita nggak bisa menjadikan pramusim sebagai tolak ukur sebuah tim, karena ya itu bisa jadi sebagai ajang mereka buat mencari pasar baru, karena tim-tim datang ke Asia dan banyak ke Amerika. Bahkan MLS bilang kenapa pihak Amerika sering mendatangkan klub-klub besar, karena US ingin jadi soccer, ingin jadi, kalau kita di Amerika bilangannya soccer. bukan football. Mereka ingin soccer menjadi olahraga yang lebih populer karena melihat potensi pasar yang begitu besar di sana. Dan langkah yang terbesar yang pernah mereka lakukan adalah yaitu yang kemarin Lionel Messi. Ya, Lionel Messi. Miami. Terus perihal kemenangan City kemarin ada yang menarik nih Mas Faiz. Jadi di awal-awal laga tuh Kevin De Bruyne atau pemain kuncinya Pep di beberapa musim terakhir ini cedera dan digantikan Kovacic kalau nggak salah ya.
Terus ada juga kehadiran Josko Gvardiol yang baru banget dibeli dari Dinamo Zagreb. RB Leipzig. Sorry. Itu dimainkan juga di babak kedua. Bagaimana tanggapannya Mas Edi? Pergerakan Gvardiol di belakang debutnya sama Kovacic yang menggantikan peran penting De Bruyne di klub. Ya, aku mau highlight sebentar soal taktik yang dipakai Pep gitu. Kalau tadi 3 dan di match kemarin itu 4 ya, tetap pakai 4 dan pivotnya Rodri, Bernardo di sini, De Bruyne di sini gitu. Itu secara di atas kertas ya. Di atas kertas 4-3-3 gitu, 4-3-3. Sayap sama. Dan yang menarik itu sebetulnya Rico Lewis sebetulnya. Jadi kemarin tuh pemain yang bisa invert itu sebetulnya Pep pernah ngomong juga kalau pemain yang bisa invert saat ini waktu itu sebelum John Stones ditemukan yang naik ke tengah itu cuma Rico Lewis waktu itu. Jadi pemain muda justru di kiri. Waktu itu dipasang di kanan juga bisa, tapi ya itu dia geraknya masuk ke tengah nemenin siapa? Rodri gitu. Tapi yang menarik kemarin ya Ederson pastilah. Kemarin tuh Ederson sampai naik ke tengah gini juga ngebantu karena udah menang, udah cukup. Pressure-nya Burnley itu cuma 1 gitu kalau ngelawan ini kan terlalu banyak ya ngelawan, atau mungkin ada kadang temennya bantu gitu. Itu 2 versus 2 gitu. Kalau ditambah Ederson kan sudah 3 versus 2 gitu. Makanya kemarin Walker itu cukup lebar, cukup lebar. Terus Rico Lewis ke tengah, dan di tengah itu mirip musim lalu sih, ada ini yang box midfield itu yang saya bilang box midfield itu yaitu ini kotak ini, di kotak sini ini kalau lawan 3 orang ya menang dia. Menang jumlah 4 versus 3. Menang jumlah itu tujuannya ya misalkan ini di pressing sini ini bebas gitu loh. Tujuan menang jumlah itu misalkan ini bawa bola, ini ngepres, nah ada ruang. Kalau menang jumlah itu enak cari koneksi, bahasa taktikalnya itu koneksi. Jadi untuk box itu agak sulit nih, salah satunya dipakai Brighton juga. Mirip sih sebetulnya shape-nya Man City musim ini gitu. Kalau terus tadi pertanyaan kalau Gvardiol sebetulnya dia memang waktu itu pernah aku analisis juga dia bakalan ngisi di posisi sini, dan balik lagi ke awal tadi gitu. Di posisi fullback ini dia bisa mainin posisi Rico Lewis ataupun di back kiri gitu, fullback ataupun back kiri. Jadi sebetulnya nantinya bakalan dinamis taktiknya Pep itu. Jadi nggak kayak musim lalu yang lebih pakai 3 back gitu, 3 back. Ruben, Akanji, Nathan. Ya, terus ada John Stone-nya yang dari tengah turun ke sini. Musim ini bakalan lebih variatif sih. Artinya variatif tuh nggak ada yang baru, memang mungkin nggak baru taktiknya, tapi yang jelas ada ada variasi. Terus kembali ke musim lalu yang 4-3-3 pakai inverted itu Pep juga. Tapi dari kedalaman back Manchester sendiri kan emang dalam banget ya Mas ya. Ya, kita tahu ada Ruben Dias, ada John Stones, ada Laporte, ada Nathan Ake, Akanji yang sangat-sangat dalam, dan sepertinya ketika mereka kehilangan satu pun nggak ada masalah. Tapi kalau menurut Mas Faiz dari kedalaman back yang mereka punya, apakah mereka mempunyai cara bermain yang sama menurut Mas Faiz? Ya itu menarik juga sih, karena setiap pemain tuh punya karakter gitu. Kalau kita ambil ke kanan gitu, Kyle Walker ini kan bukan pemain yang bisa invert gitu, bisa invert ke tengah. Jadi dia ya udah dia melebar atau jadi center back. Dia bisa kalau misalkan menyerang dia jaga namanya rest defense. Rest defense ini jaga belakang ketika timnya menyerang. Dia jaga belakang untuk biar nggak kena counter attack gitu. 3 itu cukup, biasanya pakai 3. Tapi kalau lawannya pakai low block banyak, nah Kyle Walker naik di belakang tinggal 2 itu. Tapi kemarin tuh yang menarik adalah Rico Lewis tuh nggak cuman invert ke tengah, tapi dia juga sayap, Bernardo di tengah bareng Rodri, terus Walker juga ke sayap. Jadi yang sangat lebar banget kemarin tuh permainannya. Terus Rodri juga sering turun ke tengah gini kemarin. Kalau menurut Mas Faiz, apakah itu peran penting dari Kovacic juga? Karena kan
Gundogan udah nggak ada di Manchester City sebagai sebagai kreatornya lah, metronomnya udah nggak ada. Nah, apakah menurut Mas Faiz itu Kovacic bisa menggantikan peran penting Gundogan di Manchester City? Menurutku enggak sih. Menurutku ada beberapa aspek yang berbeda gitu kalau kita head to head kan dua pemain ini. Satu, Gundo itu pemain yang punya ini jarang dimention sama orang-orang ya, jarang dilihat gitu. Second ball, bola muntah, misalkan Ederson lempar bola ke depan ke lawan, ini udah lawan. Nah ini misalkan Gundo, Gundo itu bisa baca gitu, bisa baca opsi passingnya. Ini mau ke sini, dia udah baca duluan ke sini. Atau ini lagi duel sama Haaland, bolanya mantul ke depan, dia udah dia jatuhnya bola ini dia udah bisa baca. Nah itu kelebihannya Gundogan. Sama Kevin De Bruyne sebenarnya. Kevin De Bruyne juga sama seperti itu. Makanya sebetulnya lini tengahnya City itu kan nggak cuman orang ngelihat Kevin De Bruyne asis itu, asisnya aja. Padahal dia punya kemampuan bertahan yang bagus juga sebetulnya. Nah itu sebenarnya udah dijawab akhir-akhir musim kan tuh Gundogan sering cetak gol tuh dari bola set piece yang memang kadang mentalnya jauh banget dari kotak penalti, atau ada sudut-sudut yang banyak pemain yang nggak ke situ tapi dia ada di situ. Iya, gitu. Iya, Gundogan memang pakai bergerak tuh pakai otaknya, dia pakai insting, pakai otaknya. Kalau dibanding Kovacic, Kovacic itu agak menurutku agak petarung tipenya, agak ball winner gitu. Tapi salah satu kelebihan dia nggak bisa seperti Gundo gitu main nebak, main baca gitu nggak bisa. Tapi dia punya tenaga gitu, untuk work rate, untuk misalkan Gundo itu cukup datang ke sini gitu. Ke sini satu tapi tepat. Tapi kalau Kovacic itu ke sini bisa diumpan ke sini, dia masih bisa jalan. Tapi areanya rawan terekspos. Nah, itu kalau dari sisi aspek bertahan. Tapi kalau aspek menyerang, dia itu salah satu pemain yang punya progressive carries atau dribble yang bagus ya, suka bawa bola ngelewatin beberapa orang. Itu bagus sih. Kalau misalkan lawan nih bertahan blok rapat. Terus Kovacic jalan, otomatis dia akan respon Kovacic tuh. Nah ini jadi unbalance biasanya. Oh, bisa narik lawan, bikin lawan unbalance. Kalau Rodri nggak bisa kayak gitu. Dia lebih ke apa ya bahasanya? Pemutus serangan kalau Rodri. Ya, pemutus serangan, terus tipe pengontrol possession. Bedanya seperti itu. Kalau dari Haaland sendiri menurut Mas Faiz, karena kan musim kemarin udah kita tahu lah, udah gacor banget, udah nggak bisa. Kayaknya sepertinya robot itu orang. Cuman kalau dari musim ini gimana Mas? Karena sepertinya sih tetap taktik yang akan digunakan. Cuman kan seharusnya tim-tim udah tahu tuh gimana caranya menghentikan atau setidaknya meminimalisir daya serangnya si Haaland, ya kayaknya dia sekali dapat bola yang kemarin yang di pertandingan Burnley, sentuhan pertamanya aja udah langsung gol. Menurut Mas Faiz gimana tuh musim ini? Nah sebetulnya waktu lawan Real Madrid itu sebenarnya taktiknya Ancelotti udah oke. Nah ini aku contohin balik ya, ini Haaland terus merah ini Madrid. Waktu itu Madrid pakai 4 back dan di sini ketika Man City nyerang yang lain, center back ini fokus ke Haaland 2, jadi fokus ke Haaland. Militao. Tapi permasalahannya ketika diserang ini, nah dia karena fokus ke Haaland kan dia otomatis dia jaga di area tengah inilah. Dia udah mati Haaland udah nggak bisa jalan, dapat bola dihalau. Tapi masalahnya ketika nyerang dari sayap, fullbacknya naik. Nah ini nggak ada ruang yang mengcover ini. Harus ada gelandang yang bagus gitu. Kalau di MU ada Casemiro, suka kayak gini dia, suka mengcover kayak gini. Kemarin golnya Bernardo itu gitu juga, ketarik, Camavinga ketarik. Di sini ada Bernardo, si Kroos masih di sini gitu. Center back udah nggak bisa keluar karena dia fokusnya jaga Haaland. Jadi 2. Makanya di match itu kan Haaland nggak berkutik ya. Tapi yang berkutik ya pemain lain gitu. Intinya gitu, kalau dimatiin mengorbankan 2 center back, pasti akan ada celah ini tadi. Kecuali tim main dengan 5 center back. Tapi Man City musim lalu kalau 5 back itu kan tengahnya cuma dikit nih, 2 dipingpong ke kanan, dipingpong ke kanan, di sini akan terbuka di sini. Nah itu kemarin tuh sering banget
shoot jarak jauh. Salah satu golnya De Bruyne, Kevin De Bruyne itu jarak jauh juga. Dia ibaratnya semua cara dipakai lah. Kalau misalkan Haaland udah ini pasti ada solusi untuk lainnya gitu. Tapi kan Pemain-pemain lain. waktu kemarin lawan Burnley, Haaland dipasangin bareng tuh sama Julian Alvarez. Nah, kalau aku sendiri sih ngelihatnya Haaland lebih ke finisher, Julian Alvarez lebih ke poacher mungkin ya Mas ya, bisa dibilang. Julian Alvarez waktu lawan Arsenal dia yang sering turun jemput bola. Julian Alvarez waktu lawan Arsenal dia yang Haalandnya di sini, dia yang sering jemput bola. Jadi Haaland tuh memang sama Pep tuh diminta untuk jadi nomor 9 murni udah. Dia nggak usah. Bener-bener. Pep itu pinternya itu tengah. kan, pinternya dia karena tahu Haaland nggak bisa jemput bola, nggak bisa link up. Bisa pasti pemain pro itu pasti bisa, tapi ada levelnya kan, kadar kemampuan link upnya dibanding Gabriel Jesus misalkan pasti ya. Nah itu sama Pep diakomodasi itu pemain lain yang cariin bola untuk harus dia, antar bola ke dia, dia fokus aja di itu. Sama kan asisnya juga dari Julian Alvarez kan. Berarti sebenarnya meskipun nggak terlalu kelihatan nih, sebenarnya Julian Alvarez ini juga memiliki peran yang penting di strategi Pep musim ini. Sama mungkin Bernardo Silva itu satu pemain yang menurutku underrated banget sih. Nggak terlalu kelihatan bagaimana dia di lapangan. Ya kelihatan banget sih Mas, kalau dibilang nggak kelihatan, dia kelihatan banget gimana cara dia ngelewatin lawan, gimana cara dia keluar dari situasi sulit, dikepung 3 orang. Betul. Keluar dari sana membuat space ke Haaland, De Bruyne dan yang lain itu kayaknya nggak bisa dianggap sebelah mata sih. Kemarin tak kira ketika Gundogan keluar, Bernardo rumornya ini bakal keluar, abis nih Pep nih, nggak jadi keluar. Cuman kalau dari aku sendiri ngeliat sih, ketika Haaland masuk, strategi Pep ini kayak berbeda ya Mas ya. Dulu waktu ketika nggak ada Haaland, mereka kan kayak nggak punya striker murni kan di depan. Iya, sempat cerita City ini nggak pernah punya nomor 9 sebelum ada Haaland datang. Dan semua orang bisa mencetak gol di situ waktu itu. Dan kelihatannya jauh lebih menarik. Sekarang bukan nggak menarik, tetap menarik, cuman ketebak nih arah bolanya. Pasti semua nyarinya Haaland gitu. Kalau menurut Mas Faiz gimana perbedaan dari Guardiola dahulu ketika belum mempunyai, masih pakai Gapsus ya? Gabriel Jesus. Sebetulnya mirip kok. Mereka itu pakai 3-2, ini strikernya, wingernya melebar, pakai kelebaran maksimal. Ini City-nya yang kuning ya? City kuning, pakai kelebaran maksimal. Tujuannya buat ngepin ini. Kalau bola diarahin ke sini kan pertahanan bergeser kan, pasti ngikutin bola. Dan pemain ini kosong gitu, Dulu ada cerita menarik, Henry itu cut inside terus dimarahin sama cut inside dan nyetak gol gitu. Henry yang bilang sendiri waktu di Barcelona. Iya, dimarahin Pep Guardiola karena dia nggak mau melebar, tapi dia nyetak gol. Itu dimarahin karena Pep itu memang strict sama posisi ya. Makanya dia dibilang posisional. Nah, dulu itu gini dia 3-2-5. Nah untuk ngalahin gelandang, misalkan gelandang lawan tuh udah ngepres ini dan ini, itu dulu ininya nomor 9-nya yang sering turun. Nah, buat cari dari sini nerima bola gitu. Tapi karena Haaland nggak bisa kayak gitu, diakomodir sama yang aku sempat bilang tadi, box midfield tadi itu 4 ini Haaland disuruh tetap ke depan. Nah, box midfield. Kalau misalkan lawan 3, ya udah habis. Ini 1 bisa naik. Kalau ini naik di press ini lepas. Kevin De Bruyne lepas. Kayak gitu. Itu yang terjadi, yang sering dipakai. Taktiknya itu lebih ke 4 pemain belakang ini, untuk 4 pemain tengah sama gelandang serang sama gelandang ini yang sering dipakai oleh Pep Guardiola untuk akomodasi dari musim lalu. Jadi nggak pakai Haaland lagi yang jemput bola. Seperti itu. Memang ada yang menarik itu sebenarnya Arsenal ya. Arsenal tuh kalau lawan Pep itu wingernya dia. Jadi untuk bantu 3 ini, wingernya itu merapat ini, agak merapat ke dalam. Iya, merapat. Misalkan ini jadinya gini, wingernya itu agak ngebantu inilah ibaratnya. Sama MU juga gitu. Kalau ketika lawan Man City dia wingernya itu lebih ke sini, ke tengah pasti. Nah, tapi kenapa Mas kalau
Pep ngelawan Jurgen Klopp itu kayaknya susah banget tuh. Itu kan salah satu pelatih yang kayaknya lebih banyak kalahnya Pep sejauh ini daripada menang lawan Jurgen Klopp. Nah, itu apa ya? Seharusnya sih bisa dicontoh oleh tim-tim lain ya Mas ya. Gimana cara Jurgen Klopp mematikan permainan dari Pep Guardiola. Cuman apa ya? Rahasia apa sih yang, karena kan dari tadi kita ngomongin tuh kayaknya Man City OP banget lah. Kayaknya nggak ada yang bisa ngantiin dia. Nah, sedangkan Jurgen Klopp sejauh ini dia kalah cuman dari persentasenya dia lebih banyak menangnya. Mulai dari waktu dia di Bayern Munich ya Mas ya. Pep. Jadi kayaknya Jurgen Klopp udah tahu nih rahasia Pep itu apa. Nah, itu apa Mas? Kalau kita ngomongin ke Jurgen Klopp itu sebenarnya kan kita ngomongin ke taktik secara global ya, secara apa ya? Tren. Jadi Pep itu kan yang ngawalin bangun serangan, misalkan ini Pepnya ganti yang merah nih, bangun serangan dari belakang gitu. Zaman dulu itu nggak ada high press gitu. Jadi ada mungkin striker yang nge-press gitu, 1 atau 2, nah pengganggu aja Mas ya. Nah, Jurgen Klopp yang nemuin untuk nge-press tim bangun serangan dari bawah, dia nge-press dari depan gitu. Dari depan nge-press, dan yang menarik waktu itu ya pressingnya itu mungkin dulu ada tapi nggak terstruktur. Itu salah satu kuncinya, terstruktur. Jadi dulu Mane, Salah, Firmino, 3 ini, kuning ini, 3 ketika nge-press itu Firmino jaga nomor 6. Terus center back misalkan pegang bola, Salah ini udah dijaga, misalkan gelandangnya Pep ya dijaga semua, udah jaga nih gelandangnya Pep yang merah, Jurgen Klopp yang kuning. Nah, kalau mau masalah nge-press itu jaga sini dulu dia. Lari ke sini dulu, nutup ruang. Dia mau umpan ke sini nggak bisa, udah karena udah di marking, nutup pemain fullback dulu baru datang dia. Sama Mane juga sama. Mau nutup gini tuh. Jadi gerak melingkar gitu. Ini yang membuat perbedaan sih waktu itu pressing terstrukturnya ini, dan waktu itu ada Pep punya dokumenter tuh, dia pernah ngomong di kamera tersembunyinya itu ngomong they are dangerous itu, Firmino, Salah sama itu berbahaya gitu. Karena sama juga kalau striker pemain yang mau lari semua sih itu Mas. Itu seperti itu. Karena berani ngepresnya itu dari depan itu. Makanya ketika ketemu itu Pep itu agak kesulitan dengan hal tersebut sih. Karena memang next level lah ibaratnya pressingnya. Gen pressing dari Jurgen Klopp yang dirasa sebenarnya bisa jadi jawaban buat menghentikan City ini. Cuman jawabannya adalah di fisik sih ya Mas ya. Pasti fisiknya harus ekstra dan ekstra. Terus next kita akan bahas pergerakan nih, tim yang musim lalu hancur lebur. Banyak fansnya marah-marah karena harus terpaksa dijual karena ada isu-isu di luar sepak bola, yaitu Chelsea. Gimana nih Mas Faiz pergerakan transfer Chelsea untuk persiapan musim ini? Kan ini laga pertama cukup panas nih. Tadi kan bahas Jurgen Klopp, dan The Blues ini bakalan berhadapan dengan timnya Jurgen Klopp yang juga sebenarnya pincang di akhir-akhir penutupan bursa transfer karena banyak pemain yang pergi. Dan belum tahu nih bagaimana pergerakan Liverpool di awal musim nih. Jadi prediksinya tentang Chelsea versus Liverpool yang pertandingan akan diselenggarakan nanti malam. Hari Minggu besok. Hari Minggu besok. Iya, dan menariknya kedua tim ini lagi rebutan Caicedo. Itu jadi menarik juga sih karena dari segi transfer juga mereka lagi rebutan. Dan kalau kita bilang Chelsea Liverpool, Chelsea lagi rombak besar-besaran, dan aku pernah bikin analisis soal Pochettino, dan itu bener sih. Maksudnya waktu itu aku bilang analisisnya dia bakalan bikin Southampton atau Spurs jilid pertama ke Chelsea gitu. Bermain dengan pemain-pemain muda, terus ngandalin intensitas dari fisik gitu, stamina dari press itu. Jadi makanya waktu itu aku bikin juga soal Gegenpress. Gegenpress itu kayak pemain tuh disuruh lari berhenti itu ada tesnya gitu, kayak gitulah, ada contohnya di YouTube tuh, aku bikin kontennya juga. Dan itu banyak pemain kayak Ricky Lambert itu waktu di Southampton tuh protes gitu karena
habis match itu ada tes lari juga selain gegen tes di awal musim. Fisiknya dan arahnya ke sana sih memang. Nanti Pochettino bakalan arahnya taktiknya lebih ke intensitas di pressing dan pakai 4 back. Itu enggak lagi Chelsea yang sebelumnya Conte terus Thomas Tuchel, ya kan? Dari Conte itu Thomas Tuchel 3, terus Thomas Tuchel 3 kemarin, terus setelahnya penggantinya juga 3 jadi makanya bakalan ada perubahan besar-besaran. Makanya pemainnya banyak yang dijual juga sih. Ya, sama kalau Pochettino setauku dia suka back yang berpostur gede-gede ya Mas ya. Sekarang tuh di Chelsea kan Badiashile, terus di Sassi yang baru itu tinggi juga tuh. Iya, intinya sejauh ini kan di PSG pun sebelumnya dia suka yang gede-gede. Terus di Southampton dulu Fonte, Van Dijk yang emang sepertinya bukan tipe-tipe back yang bisa mungkin nggak bisa membangun serangan ya Mas. Lebih ke bagaimana dia memutus serangan, bagaimana memutus striker yang mungkin seperti Haaland yang tadi, karena kan dengan badan besar otomatis punya keunggulan di aerial duels dan juga pasti Pochettino akan minta pemainnya buat di gym lebih membesarkan otot lah bahasa kasarnya. Lebih ke aspek itu mungkin karena itu tadi karena aku sebut soal fisik, soal stamina itu Pochettino salah satu pelatih yang harus fisik nih. Di Indonesia ada Teko nih, fisik. Bukan guling-gulingnya. Fisiknya tuh guling-guling. Tapi kalau menurut Mas Faiz gimana nih Chelsea musim ini? Apakah karena aku yakin dengan investasi mereka di pemain muda itu mereka nggak bisa berharap target instan karena tapi uangnya masih banyak kan sih? Nah, itu masih banyak kayaknya banyak sih karena mereka juga jual pemain juga banyak kan Mas. Mereka even mendatangkan pemain banyak, jualnya juga banyak, jadi balance-nya pun kayaknya masih terhindar dari FFP. Tapi mereka beli striker baru tapi cedera. Siapa itu? Nkunku. Nah, itu kan waktu awal musim diperkirakan bakal jadi salah satu target man yang bisa bawa perubahan di masa Pochettino ini. Cuman ya cedera ternyata. Iya. Ada penggantinya itu siapa tuh? Jackson. Ya itu gimana tuh Mas Faiz? Pergerakan Pochettino untuk meramu di lini depan terutama. Nkunku itu udah pernah aku analisis juga. Dia bisa jadi 9, bisa jadi winger. Versatile 9, juga dia. Cukup banyak ininya. Makanya kalau ketika tanpa Nkunku apakah Jackson bisa itu jadi pertanyaan juga sih nantinya. Aku terus nggak bisa prediksi juga gimana caranya tanpa Nkunku karena salah satu dia yang proven goal scoring punya terbukti itu proven goal scoring ability-nya itu si Nkunku itu di tim sebelumnya cukup oke lah. Karena problem Chelsea salah satunya itu juga gitu karena nggak bisa musim lalu nggak bisa banyak cetak gol lah. Iya, strikernya Havertz juga cuman berapa itu cetak golnya gitu. Makanya PR-nya setelah mungkin punya permainan pressing dan segala macam, PR-nya itu di situ di finishing itu ada. Terus ada yang ini harus si pemain termahal tuh. Sterling. Si Mudryk. Oh, Mudryk. Pemilik nomor 10 baru di Chelsea. Iya, belum juga sih sebetulnya. Karena kemarin waktu pramusim kan dia bilang ini belum kemampuan saya yang sesungguhnya kan. Habis cetak first time tuh. Ya makanya kenapa nggak kemampuan kalau bisa ngeluarin kenapa nggak dari musim-musim lalu gitu. Itu pemain kayak gitu. Ya agak sulit sih sebetulnya. Pemain itu kan ya seperti manusia juga kan. Kalau teman-teman main bola itu pasti ada bad day ya, bad day-nya terus atau performa itu nggak sesuai. Tapi tiap hari gitu. bad day. Baik kalau Mudryk ini agak sulit dia untuk ke stylenya dia karena permainannya beda gitu. Cuman tuh biasa sih Mas, aku nonton Mudryk itu dari Shakhtar Donetsk. Aku salah satu pemain yang dulu awal ngelihat dia di Liga Champions, aku lupa lawan siapa, tim gede waktu itu. Ini pemain bakalan gede sih menurutku dan harganya gede. Dan pas dia milih Chelsea over Arsenal, kayaknya susah sih menurutku karena dari tipe bermain yang aku tahu ketika dia bermain di Shakhtar, kayaknya lebih cocok ke Arteta sebenarnya, bukan di Tuchel waktu itu yang ngebawa Mas ya. Iya. Belum. Sudah Tuchel. Jadi menurutku kayaknya dan ya itu sih aku nggak bilang terbukti, cuman kita lihat musim depan apakah Pochettino bisa membangkitkan kembali Mudryk yang
dengan harga segitu yang menurutku sebenarnya overpriced iya. Cuman ngeliat dari kemampuan dia di Shakhtar Potensi ya. potensi banget sih Mas waktu dia di Shakhtar itu. Nah, menurut Mas Faiz yang Caicedo nih, kan dia udah deal kan antara klub between club yaitu Liverpool sama Brighton di angka 110 juta pound sterling. Yang itu kan sebenarnya udah breaking English transfer record fee kan Mas. Nah, sedangkan sang pemain sendiri pengennya ke Chelsea dan Chelsea siap menambah 5 juta pound sterling jadi total 115. Nah, menurut Mas Faiz itu dari Caicedo sendiri itu overpriced atau memang dia layak dihargai segitu? Haaland. Iya. Kalau aku mau ini tadi agak rame di Twitter tuh soal ini sih. Siapa sih yang memberitain Caicedo itu Mau ke Chelsea. Iya, lagi rame di Twitter Itu kayak gitu. cuman Ya, pasti orang Twitter Italia itu Mas apa namanya. Iya, Fabrizio Romano aja yang beritain dia setuju ke Chelsea kan, tapi itu jadi pembahasan ini di Twitter Ya. lah, di rame-ramein. Jadi twist menarik, Iya. lebih menarik daripada mau kemananya nih. Jadi tapi soal price itu menurutku dengan Caicedo itu memang mahal ya, terlalu mahal. Tapi balik lagi ke itu tadi yang aku bilang sebelumnya kalau sulit sekarang marketnya itu di gelandang nomor 6 itu agak sulit marketnya dengan Pilihannya sedikit. Enzo kemarin lumayan juga kan Enzo 80 apa 90 gitu. Intinya mahal terus Ada Mas yang murah. siapa? Pogba. Casemiro aja dibeli MU dengan Padahal usia udah tua segitu tuh, Mas. ya udah usia segitu harganya 70 gitu. Makanya menurutku dengan usia Caicedo yang masih muda gitu, masih 22 saya ingatku 22 atau 21 itu, makanya dia panjang gitu. Dan di usia segitu dia bisa menunjukkan performa yang udah dibilang udah prime, udah bisa dibilang prime. Dan menariknya Caicedo itu di Brighton kan dia bisa dipasang di fullback juga, dipasang di fullback sama De Zerbi gitu. Dan De Zerbi itu kan agak rumit sebetulnya, taktiknya itu agak rumit secara pemahaman konsep permainan itu agak rumit. Nanti kita ada pembahasan sendiri Mas De Zerbi. Iya betul. Perlu nanti, itu. iya. Makanya dan Caicedo bisa hal itu gitu. Menurutku di harga segitu memang terlalu mahal sih, tapi menurutku masih oke lah, karena itu tadi udah nggak ada lagi marketnya siapa pemain dengan nomor 6 yang menambah lubang di Liverpool ataupun Chelsea. Berarti ini bisa dibilang yang menang dapat Caicedo nih nanti pertandingan. Nanti taruhan nih siapa yang menang, Pochettino sama Jurgen Klopp. Oke, mungkin segitu aja nih pembahasan tentang klub-klub IPL. Bukan klub-klub sih, cuman kita bahas 4 tim ya, Burnley, City, Chelsea sama Liverpool. Jadi untuk terakhir nih prediksinya Mas tentang pertandingan Chelsea sama Liverpool, terus dari tim-tim apa nih sekarang Big Four atau Six Four nih sekarang di City. Big Six ya. Itu siapa nih 4 atau 6 besar yang bakalan berada di puncak masing-masing ya? Masing-masing. Dari Mas Faiz dulu nih, prediksi dulu nih Chelsea Liverpool menurutku bakal imbang karena bakalan intensitasnya bakal tinggi juga, tapi Jurgen Klopp belum nemuin pakem dan itu agak sulit menurutku kan, striker-strikernya belum adaptasi. Tapi kemarin menarik Darwin dipasang nomor 9, ada Gakpo juga di nomor 9, bakal menarik, ada Luis Diaz juga. Menurutku kalaupun unggul gitu 60-nya itu ke Liverpool lah. Oke. Tapi ini main di Anfield kan ya Mas ya? Stamford Bridge ya. Stamford atau Anfield? Chelsea kandang. Oh berarti imbang. Terus tentang siapa aja nih yang bakal bertengker di apa, berarti 4 besar sekarang? 4 mungkin lah ya, 4 aja 4 besar. Karena kalau 6 kayaknya terlalu sekarang karena banyak tim-tim aneh. Aston Villa, Newcastle, Aston Villa dengan Unai Emery-nya, nggak tahu tuh jadi gimana musim ini. Mas Faiz, Big Four musim ini. Yang paling kelihatan siap memang City sama Arsenal ya, yang paling udah settle. Terus di musim ini dia jadi tinggal memperkuat aja gitu. Beda dengan tim-tim lain yang harus mempersenjatai diri dulu ya, beli berarti pemain. Berarti yang peringkat 1 City Mas? Jangan. Peringkat 1 aku belum bisa bahas. Tapi kemungkinan besar sih masih diunggulkan ya Man City gitu. City Arsenal pasti, terus
apakah MU masuk lagi itu menurutku bisa juga karena tim-tim lain itu masih unsettled, masih yaitu tadi masih Tambal sulam dan MU juga kemarin sebenarnya musim ini juga tambal sulam tapi kan lebih enak gitu misalkan jual De Gea, dibuang De Gea dapat Onana dan ada perkuatan di situ. Maguire juga udah. Maguire dikabarkan udah setuju klubnya 30 juta pounds tapi masih belum ada pengumuman resmi dari masing-masing klub. Ya dan ngincer lagi kan back lain kayak antara Todibo, terus siapa lagi Pavard dan juga satu lagi lupa aku namanya Tapsoba ya antara 3 itu kemungkinan buat gantiin Maguire. Menurutku MU 3 itu udah ini 4-nya sih. Chelsea. Liverpool menurutku belum bisa Brighton. jadi musim ini Brighton oke banget kalau dia masih akan 4 tapi ada Newcastle kan. Iya Newcastle lupa tim kaya baru. OKB. Kalau dari aku sih yang jelas ya City udah pasti. Arsenal karena dia kompetitif banget. Terus MU karena seburuk apapun mungkin di beberapa musim terakhir mereka selalu naik. Dan mungkin keempat pastinya Liverpool lah. Oke, kalau aku satu aja. MU juara. Oke, gitu aja episode pertama Ruang Taktik Podcast. Silakan ikutin selalu update-update dari Ruang Taktik entah itu di sosial media Instagram, YouTube, Twitter terutama. Jadi setiap kali kita update akan kita tunjukkan di sana bagaimana progres podcast ini dan membahas taktik yang lebih mendetail. Jangan lupa juga untuk subscribe, follow dan share. Oh iya itu lupa. Oke, thank you.